bagian firman Tuhan, ketika kita berbicara tentang God investment, di mana kita akan melihat investasi Tuhan dalam diri anak-anaknya yang meresikokan dirinya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan melihat sebuah fenomena yang menarik. Saudara yang terkasih, kalau kita baca dari sini, dari Ester pasal 4 ayat 16, ya, ini kisah ketika Ester dalam pergumulan ketika satu bangsa, yaitu bangsa Yahudi, akan dimusnahkan di negeri Persia pada waktu itu. Nah, dikatakan, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Dan dikatakan, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kita akan melihat sebuah kisah yang luar biasa ketika Ester pada waktu itu diperhadapkan dengan sebuah kondisi yang mana menuntut sebuah risiko yang besar yang akan kita lihat di dalam perenungan kita pada saat ini. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat daripada latar belakang daripada kisah Ester di pasal 4 ayat 10 sampai dengan 17, kita melihat ada sebuah sosok, yaitu Haman, dan juga ada Mordekai yang adalah paman daripada Ester. Nah, Haman ini merekahkan sesuatu yang jahat ketika dikatakan bahwa ada Haman orang Agag. Nah, mengapa orang Agag atau Haman ini begitu bencinya kepada Yahudi sampai akhirnya dia harus memusnahkan mereka? Dia mencari kedudukan yang tinggi di depan Raja Ahasiweros, Raja Persia pada waktu itu, ya. Nah, kita akan melihat sebuah teks ketika di dalam pertama Samuel 15 ayat 33 dikatakan, tetapi kata Samuel, seperti pedamu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Sesudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Ya, ini adalah dalam sebuah konteks ketika Saul diperintahkan untuk menghancurkan orang Amalek, termasuk Raja Amalek pada waktu itu, yaitu Agag, ya. Sehingga Saul ini tidak ingin melakukannya karena dia ingin mendapat keuntungan dengan cara menawan mereka. Padahal sudah diperintahkan bahwa mereka harus memukul, menghancurkan akan orang Amalek. Kenapa demikian? Karena orang Amalek ini sudah kedapatan begitu berdosanya di hadapan Tuhan, sehingga mereka akan dihukum. Nah, di situ ada Agag yang diloloskan oleh Saul pada waktu itu. Nah, ini yang dilakukan oleh seorang Samuel karena dia waktu itu menjadi nabi atau pemimpin daripada bangsa Israel pada saat itu, walaupun Saul sudah menjadi raja. Mencincang akan Agag ini memberikan dendam yang membara bagi seluruh orang Agag. Dan rupanya Haman ini adalah keturunan Agag yang muncul setelah bangsa Israel itu sekian, kurang lebih sekitar 500 tahun, ya, di mana mereka akhirnya berada di pembuangan di Babel dan bertemu dengan orang Agag, Haman ini. Nah, kalau kita melihat ada apa yang dilakukan oleh Haman, yaitu apa? Dia membuat surat atas nama Raja Ahasiweros karena dia sangat berkuasa pada waktu itu. Lalu dikatakan, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasiweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Jadi Haman ini dengan triknya, trik politik pada waktu itu, akhirnya dia bisa membuat surat atas nama raja untuk apa? Coba kita lihat pada ayat ke-13. Dia katakan bahwa supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan, pada satu hari itu juga. Pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Ini sebuah persepakatan yang jahat kalau kita baca di dalam teks ini. Nah, ini yang dilakukan Haman dengan dendamnya yang luar biasa. Dan pada waktu itu dia berhadapan dengan Ratu Ester dan Mordekai.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan mengajak kita untuk melihat kondisi pada waktu hari itu dihadapi oleh Esther. Dalam film One Night with the King, Esther itu meresikokan dirinya seperti ini. Jadi ketika dia sudah diminta Mordekai untuk berbicara dengan raja, nah akhirnya dia minta tolong doakan saya, ya. Dia ambil keputusan, ya. Walaupun dia tidak dipanggil, dia akan datang kepada raja untuk apa? Meminta perkenan raja. Ya. Walaupun dia tidak dipanggil. Nah, dia katakan hal yang luar biasa, ya, seperti ini. Nah, dia katakan, jika aku binasa, Veka Aser abati abadeti. Artinya apa? Artinya kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dan inilah ketika waktunya Haman akan ditetapkan sebagai wakil daripada raja. Semua kekuasaan raja itu diberikan kepada Haman. Dan Haman ini sudah bersiap-siap untuk melakukan pembunuhan, pembinasaan kepada bangsa Yahudi. Nah, disitulah Esther meresikokan diri. Bahkan resiko mati pun dia ambil. Supaya apa? Dia bisa menolong akan bangsanya. Dan ketika dia masuk di baliring raja, di mana ada berkumpul semua pembesar-pembesar kerajaan Persia pada waktu itu, penobatan Haman sebagai wakil daripada raja, Esther ini masuk. Ini adalah kejadian di mana terjadi perlawanan terhadap peraturan raja, protokol. Is protocol not broken? Yes, protocol has been broken. Nah, hanya jikalau raja mengulurkan tongkatnya, Esther ini bisa diselamatkan. Karena kalau melanggar protokol akan dipenggal di tempat. Semuanya sudah bersiap-siap untuk menghukum siapa yang melanggar protokol raja. Ini Mordekai. Dan dia mendapat perkenan raja. Ya, melalui hal ini akhirnya Haman dengan usahanya dihancurkan. Ya, saudara, kalau kita bisa melihat kondisi seperti ini, bagaimana Esther itu meresikokan dirinya untuk Tuhan. Nah, ada di dalam perjanjian baru, di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 20, kisah yang luar biasa juga yang saya ingin mengangkatnya supaya kita merenungkan. Ini adalah kisah tentang perumpamaan tentang talenta. Ya, kenapa ini kok punya hubungan dengan akan yang kita renungkan dari Esther seperti itu? Ya, kalau kita baca di dalam Matius pasal 25 ayat 14 dikatakan begini. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi Tuhan ini mempercayakan, dia hartanya yang ada dia percaya kepada akan hamba-hambanya. Ya. Nah, itu bukan hal yang kecil, karena itu hal yang luar biasa. Karena kalau kita menghitung apa yang dia percayakan, satu talenta itu 6.000 dinar. Dan satu dinar itu adalah upah kerja sehari. Kalau sekarang misalnya satu hari kerja 120.000 rata-rata, tukang atau mandor rata-ratanya, maka kita akan mendapatkan satu talenta bernilai 720 juta. Itu nilai yang besar pada zaman sekarang pun. Ya, sehingga kita bisa melihat bahwa ini adalah sebuah hal yang luar biasa yang dipercayakan Tuhan kepada hamba-hambanya.
Karena Tuhan berikan perumpamaan ini seperti kerajaan sorga seperti itu. Nah, di dalam sebuah teks dari terjemahan dari The Message dikatakan sebuah judul yang unik, Story About God Investment. Ini adalah kisah tentang bagaimana Allah berinvestasi dalam kehidupan kita. Ya, di mana Tuhan ini dia menginvestasikan hartanya, dipercayakan kepada hamba-hambanya. Ya, jadi ini cerita yang luar biasa. Coba kita melihat lebih dalam lagi. Apakah reward yang masing-masing yang didapat oleh masing-masing hamba itu? Ya, apa yang diperoleh? Kita sudah ceritanya sudah kita tahu dan saya tidak menceritakan ulang, tapi saya mengambil intinya saja. Reward daripada hamba yang mendapat 5 talenta, lalu kemudian dia membungakan atau dia melakukan usaha dan mendapatkan keuntungan menjadi 10 totalnya. Itu adalah pertama, dia turut dalam kebahagiaan tuannya. Artinya dia mempunyai one account with God. Dia mempunyai satu account. Karena apa? Tuhannya itu sangat-sangat luar biasa, sehingga dia masuk dalam kebahagiaan daripada tuannya. Ya. Seolah-olah bahwa dari yang 5 ditambah 5 lagi menjadi 10 itu jadi miliknya. Dia punya account yang sama dengan account daripada tuannya. Kemudian tuannya berkata, to be my partner. Jadi dia menjadi rekan sekerja Allah. Ini sebuah privilege yang luar biasa yang Tuhan berikan. Semuanya dia bersama dengan tuannya, dia sama-sama berjalan, dia sama-sama berpartner dengan tuannya. Dan itu juga bagi kita apa? Allah bisa menjadi partner kita di dalam seluruh pekerjaan Allah. Kita dilibatkan untuk menjadi partnernya. Dan yang ketiga adalah, I will make thee ruler over many things. Aku akan membuat engkau, aku akan memberikan kepercayaan yang lebih besar ketika apa? Engkau akan memerintah atas macam-macam hal yang aku percayakan kepadamu. Ya, diberi kepercayaan yang lebih besar. Bukankah kalau kita melakukan pekerjaan yang kecil, padahal ini pekerjaan besar, apalagi pekerjaan besar, maka Tuhan akan memberi pekerjaan yang lebih besar lagi. Ya, membawa kita dalam kemuliaan yang luar biasa. Ya, nah, terjemahan daripada firman Allah yang hidup itu dikatakan, terimalah tugas yang menyenangkan yang sudah dipercayakan padamu. Jadi ini sebenarnya sebuah tugas bukan yang berat. Kalau kita kerjakan karena dikatakan sesuai dengan kemampuan kita, maka kita kerjakan, kita akan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sehingga dikatakan itu bukan pekerjaan yang berat, itu pekerjaan asal kita mau melakukan pekerjaan itu. Ya. Nah, ini adalah sama dengan yang mempunyai 2. Karena yang mempunyai 2 dia akan mendapat 4. Nilainya tidak ada pembenaran karena dia melakukan sesuai dengan kebisaannya, sesuai dengan talenta yang dia dipercayakan seperti itu. Ya, masing-masing sesuai dengan kesanggupan. Ya. Nah, ini sama dua-dua ini, tetapi ada yang membedakan yang akan kita renungkan. Coba kita lihat yang punya 1 talenta dan kemudian dia membawa talenta itu dikubur di dalam tanah dan akhirnya dia mengembalikan lagi kepada tuannya dengan 1 talenta. Apa yang terjadi dengan hamba ini? Nah, talenta itu diambil daripadanya. Jadi kalau 5 itu dan dia tambah 5 jadi 10, dia punya, itu milikmu. Kamu saya berikan itu, saya percayakan itu. Kemudian yang 2 juga jadi 4, saya percayakan itu. Tetapi yang 1 tidak dibiarkan dia memiliki itu. Karena apa? Talenta itu diambil daripadanya. Sehingga dia 0, dia tidak memiliki apapun. Dan yang kedua, karena dia unprofitable servant, artinya dia hamba yang tidak menguntungkan, karena dia tidak berbuah dan tidak menghasilkan bagi kerajaan sorga, itu membuat akhirnya dilemparkan kepada kegelapan yang paling pekat. Nah, ini berbicara tentang dia mati dalam neraka. Karena apa? Karena dia tidak berbuah. Sehingga apa? Setiap hamba Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang sudah dipercayakan kerajaan Allah itu dalam kehidupannya, hidupnya ini harus dipersembahkan untuk memberi buah. Tidak boleh tidak ada buahnya. Ya. Dan ini mau mengajarkan kita bahwa harus kita berbuah bagi kerajaan sorga. Nah, yang menjadi permasalahan atau yang menjadi sebuah tanda tanya adalah kenapa yang 1 orang, yang 1 talenta itu diberikan kepada yang 10.
Nah, dikatakan dalam teks daripada The Message, dikatakan gini, take the 1,000 and give it to the one who risks the most. Artinya apa? Ambillah yang satu itu, ya, dan berikan itu kepada orang yang memberikan dirinya, merisikokan dirinya lebih daripada yang lain. Artinya apa? Tuhan menghitung setiap hambanya, setiap anaknya yang memiliki resiko yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Dan dikatakan, and get rid of this, play it safe, who won't go out on a line. Jadi, dan ya, catat dan lihat ini, bahwa ada orang yang hanya bermain aman, ya, yang tidak mau mengambil resiko, ya. Jadi Tuhan inginkan kita untuk mengambil resiko untuk kerajaan Allah, ya. Kalau Anda tidak mau meresikokan diri Anda, dan tidak sama sekali mau melakukan investasi yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan akan ambil semua, hilang semuanya. Saudara, ini mau memberikan kita gambaran bagaimana bahwa kita harus memberi diri kita, meresikokan diri kita untuk melayani, bekerja bagi kerajaan Allah. Tuhan melihat seberapa jauh kita mempertaruhkan hidup kita untuknya. Semakin kita mempertaruhkan hidupnya, ya, dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan juga semakin disenangkan. Saudara yang terkasih, saya mau mengajak kita untuk merenungkan ini, yaitu apa? Jangan bermain aman. Singkirkan, karena hal seperti itu tidak membawa kita kemana-mana. Jangan kita tidak mau meresikokan diri. Kalau Tuhan minta kita meresikokan diri kita pada satu waktu yang Tuhan inginkan, lakukan itu untuk Tuhan. Saudara, ini sama dengan Esther. Ketika apa? Ketika pada waktu orang Yahudi semuanya akan dimusnahkan, dan hanya ada satu jalan bagi Esther untuk meresikokan dirinya kepada Tuhan, dia lakukan. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita ini banyak sekali hal yang bisa membawa kita kepada resiko. Tinggal kita mau ambil resiko itu atau mau bermain aman. Ya, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan nyata saya pun demikian. Ketika saya diperhadapkan dengan bagaimana situasinya harus memilih antara Tuhan atau dengan pekerjaan atau dengan resiko apapun, apakah saya akan meninggalkan pekerjaan Tuhan lalu mengambil pekerjaan yang biasa harus dilakukan untuk mencari nafkah dalam kehidupan kita? Atau kita meresikokan diri kita, aku tetap percaya kepada Tuhan. Saya tidak mau melepaskan akan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada saya. Karena saya juga mengalami hal seperti ini. Ya, ketika saya diperhadapkan di dalam pekerjaan kantor saya dan katakan, oh, Anda terlalu banyaklah waktunya untuk untuk gereja, untuk pelayanan. Fokus kepada pekerjaan di kantor saja, yang lain disingkirkan. Dan Anda kalau tidak begitu akan mengurangi akan pendapatannya, dan itu resiko saya ambil. Ketika saya harus tetap mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada saya. Karena saya percaya Tuhan akan memberkati saya sesuai dengan maksud dan rencananya dalam kehidupan saya. Mari saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk giat dalam Tuhan. Pada akhirnya, ya, kita akan melihat berbagai macam orang-orang yang merisikokan dirinya. Ini adalah 12 murid Tuhan minus Yudas, ya, yang merisikokan dirinya untuk martir. Ada juga Stefanus ketika dia harus menyatakan Tuhan dan dia harus dilempar batu sampai dengan mati. Ada Polikarpus yang ketika dia akan dibakar, kemudian tidak bisa juga dibakar, akhirnya ditikam dia dari belakang dan dia mati. Ada juga orang-orang seperti Tunggul Wulun, ya, Kiai Tunggul Wulun, di mana dia ketika harus dalam posisi di mana dia percaya Yesus dan dia harus meresikokan dirinya, dia lakukan, dan bersama Kiai Sadrak dan sebagainya mereka menjadi orang-orang yang menjadi cikal bakal dari kekristenan di tanah Jawa. Kita bisa melihat orang-orang luar biasa. William Booth, ketika dia diperlihatkan pada sebuah mimpi, dia bertemu bagaimana orang-orang itu akan mati dan binasa. Dia meresikokan dirinya, Tuhan berikan aku kesempatan, aku akan membawa pasukanmu untuk memenangkan bagi kerajaan surga. Dan luar biasa,
Kita kenal Smith Wigglesworth, ya. Dia juga meresikokan dirinya dengan apa? Tuhan melalui dirinya memberikan mujizat-mujizat dan dia meresikokan, dia mengambil, dia ambil iman itu dan dia menyatakan bagaimana mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Ada David Livingstone, ya, di Afrika. Kita juga bisa melihat seperti obor Asia John Sung. Ketika apa? Dia punya ijazah dari beberapa disiplin ilmu. Tetapi dia buang semua ijazah itu ketika dia akan kembali ke China, dan di mana dia hanya membawa satu ijazah dalam teologi, dan dia untuk mempersembahkan itu bagi bapaknya yang seorang pendeta, dan dia menggunakan waktunya, hidupnya untuk melayani pekabaran Injil di Asia, bahkan di Indonesia. Dan kita melihat seorang pahlawan Tuhan yang luar biasa, Reinhard Bonnke, ketika dia mempertobatkan ratusan juta orang yang ada di Afrika selama hidup dalam pelayanannya, dan dia menjadi luar biasa bagi Afrika. Dia meresikokan dirinya ketika di Jerman dia punya jemaat yang nyaman, yang tentram. Dia meresikokan itu dengan pergi ke Afrika dan menjadi pekerja bagi Tuhan untuk membangun kerajaan surga. Saudara-saudara, semua ini terpampang di depan kita. Banyak orang yang meresikokan dirinya. Pertanyaannya bagi kita, lalu Anda dan saya bagaimana? Apakah kita juga mau meresikokan diri kita untuk Tuhan? Ladang pelayanan begitu banyak di depan kita. Ketika kita harus mengasihi orang, berbuat bagi orang, melakukan semua atas nama Tuhan, kita sedang membangun akan kerajaan surga. Tuhan menghendaki hamba-hambanya yang mau meresikokan dirinya untuk Tuhan. Saya berharap kita yang mendengar ini juga, dalam segala hal apapun yang kita hadapi, resikokan dirimu dengan Tuhan, maka engkau akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan janjikan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.